Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini kembali lagi bersama saya untuk menganalisis mengenai buku yang ke-13 dalam mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Yang pertama-tama saya memperkenalkan nama dulu. Nama saya Mara Goreti Deok, NIM 17230300113, kelas A reguler sore. Baik, langsung saja tentang konstruksi masalah sosial dan dampak terhadap program dan respon kebijakan. Sekilas tentang kebijakan sosial. Untuk memahami lebih jauh tentang kebijakan sosial sebagai salah satu bentuk respon terhadap masalah sosial, setidak-tidaknya pada level konsep perlu dilakukan pembahasan berbagai dimensi tentang kebijakan sosial itu sendiri. Dari pembahasan tersebut, diharapkan akan dapat dilihat bagaimana kemampuan dari kebijakan sosial ini dalam upaya pemecahan masalah sosial. Hal itu disebabkan karena masalah sosial merupakan kondisi yang tidak diharapkan. Dengan demikian, dibutuhkan upaya untuk melakukan perubahan, perbaikan, atau pemecahan masalahnya. Sementara itu, kebijakan sosial didambakan merupakan salah satu bentuk dari upaya tersebut. Tinjauan dengan kebijakan sosial dapat dimulai dengan membahas pengertiannya, yang mengacu pada kebijakan sosial yang dilaksanakan di Inggris mendefinisikannya sebagai kebijakan yang mengandung aktivitas-aktivitas yang dapat mempengaruhi kesejahteraan. Kebijakan sosial terutama digunakan mendeskripsikan peranan negara dalam hubungannya dengan kesejahteraan warganya. Sementara itu, speaker mendefinisikan kebijakan sosial adalah studi tentang peranan sosial dan negara kesejahteraan. Selanjutnya juga dikatakan bahwa bidang studi kebijakan sosial ini telah tumbuh sepanjang waktu, semakin lama semakin luas. Walaupun demikian, pelayanan sosial yang sejak awal menjadi bidang kajian sampai dengan perkembangan terkini tetap menjadi bidang utama dari kebijakan sosial. Pelayanan sosial yang merupakan bidang utama dari kebijakan sosial tersebut meliputi jaminan sosial, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan sosial. Kelima, bidang garapan tersebut oleh speaker disebut sebagai the big wave dari bidang kebijakan sosial dan pelayanan sosial. Walaupun dalam bentuk pelaksanaan juga dikenal untuk pelayanan di bidang lain seperti di bidang ketenagakerjaan atau pelayanan sosial di lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, Kahn menyebutkan bahwa bidang pelayanan sosial terutama difokuskan untuk memberikan bantuan kepada individu atau keluarga yang mengalami persoalan dalam melakukan penyesuaian terhadap perkembangan lingkungan sosialnya dan persoalan dalam menjalankan fungsi sosialnya. Bidang ini disebut sebagai pelayanan kesejahteraan sosial yang lebih fokus pada sasaran individu dan keluarga. Dalam lingkup yang lebih eksklusif, pelayanan sosial juga diwujudkan dalam bentuk berbagai program terutama income maintenance termasuk jaminan sosial, program pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan ketenagakerjaan. Apabila cakupan kebijakan sosial sekedar dipahami sesuai pengertiannya berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka substansinya yang lebih terbatas pada aktivitas yang ditujukan kepada penyandang masalah sosial. Pemberian pelayanan yang meliputi bidang the big wave tersebut tidak menjangkau tindakan yang berkaitan dengan perubahan dan transformasi struktural. Oleh sebab itu, kebijakan sosial dengan cakupan seperti itu tidak akan mampu menjangkau penanganan masalah sosial yang sumber masalahnya berasal pada level sistem. Yang kedua, dalam kenyataannya, bidang kajian kebijakan sosial ini dari waktu ke waktu kecenderungan juga mengalami perkembangan dan perluasan sebagaimana yang sudah dikemukakan speaker yang sudah dikutip sebelumnya. Dengan melakukan perluasan ruang lingkupnya, kebijakan sosial juga dapat
berisi upaya mengelola bahkan melakukan perubahan terhadap struktur dan jaringan relasi sosial. Dengan demikian, pemikiran dan gagasan untuk memperluas cakupan studi kebijakan sosial menjadi sangat penting apabila kebijakan sosial ingin ditempatkan sebagai salah satu andalan bagi upaya pemecahan masalah sosial. Upaya tersebut juga dapat memberikan jawaban atas kegelisahan berbagai pihak yang digunakan sebagai entry point tulisan ini, bahwa upaya penanganan masalah sosial dengan sasaran hanya kepada para penyandang masalah ternyata tidak membawa dampak yang signifikan bagi berkurangnya tingkat prevalensi penyandang masalah. Mengulang upaya untuk cari format pemecahan masalah yang lebih komprehensif, menyoal cakupan kebijakan sosial. Tidak mengherankan apabila dengan pertimbangan luas dan kompleksnya masalah sosial, baik realitas masalahnya maupun sumber masalahnya, kemudian orang mempersoalkan cakupan dari kebijakan sosial ini, terutama apabila ingin konsisten dengan pandangan bahwa kebijakan sosial merupakan bentuk respon terhadap masalah sosial. Apabila kebijakan sosial didefinisikan sebagai respon oleh negara dan sumber masalahnya diyakini berasal dari sistem dan struktur yang kurang keadilan, maka urgensinya dapat dilihat dari kenyataan bahwa upaya untuk mengubah kondisi kehidupan masyarakat yang kurang adil dan timpang seringkali membutuhkan campur tangan negara. Ada beberapa bentuk campur tangan negara dalam memecahkan hambatan struktural yang sering terjadi biang keladi ketidakadilan. Yang pertama, melalui kebijakan yang secara langsung berdampak pada terjadinya transformasi struktural seperti kebijakan reforma agraria. Kedua, melalui berbagai regulasi dan fasilitasi yang memungkinkan sutomo efektivitas kebijakan sosial dalam pemecahan masalah sosial. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada 1 Juli 2011 terjadinya mekanisme subsidi silang. Dalam pandangan Grant, tujuan kesejahteraan dapat tercapai apabila sistem yang ada mampu mewujudkan efisiensi pemerataan pelayanan sosial. Campur tangan negara dalam bentuk kebijakan sosial yang mendorong terwujudnya redistribusi tersebut didasarkan pertimbangan bahwa dalam kehidupan masyarakat selalu dijumpai kenyataan bahwa berbagai komponen dalam sistem sosial tidak memiliki kepekaan atau kemampuan respon yang sama terhadap peluang kesejahteraan. Tidak jarang kepekaan yang tidak sama tersebut disebabkan karena faktor struktural dan institusional. Walaupun demikian, dalam perkembangan ke depan, bukannya tidak mungkin kebijakan sosial melakukan ekspansi bidang kajian sampai menjangkau perubahan pada level sistem dan struktur sosial masyarakat. Hal ini paling tidak didasarkan pada dua pertimbangan. Pertama, konsisten dengan pemahaman bahwa kebijakan sosial adalah respon terhadap masalah sosial. Oleh karena itu, sumber masalah sosial dapat berasal baik pada level individu maupun level sistem. Maka, sebagai respon dalam bentuk upaya pemecahan masalah sosial yang komprehensif, kebijakan sosial harus mampu menjangkau kedua sumber tersebut. Hal ini yang sering dijumpai adalah walaupun mungkin komponen dalam sistem sosial mempunyai kepekaan kesejahteraan sosial dapat berbeda apabila negara memberikan rangsangan yang bersifat diskriminatif, bahkan dalam orientasi mengejar pertumbuhan ekonomi secara cepat. Sering dijumpai negara justru lebih memberikan rangsangan dan fasilitas kepada komponen atau kelompok yang lebih peka. Kebijakan semacam ini akan berdampak pada kesenjangan yang semakin melebar antar lapisan masyarakat. Pada tingkat mikro, terutama dalam implementasi program yang mempunyai kelompok sasaran lapisan miskin, disadari atau tidak, disengaja atau tidak,
Hal seperti itu juga sering terjadi, implikasinya dapat terjadi dalam hal ketidaktepatan pemilihan kelompok sasaran. Program yang seharusnya diakses oleh kelompok miskin justru dimanfaatkan oleh lapisan lain. Dilihat dari perspektif pelaksanaan program di lapangan, pertimbangannya yang seringkali terlalu naif, yaitu untuk lebih menjamin dan memberikan kesan keberhasilan program. Apabila kelompok sasaran secara konsisten berasal dari lapisan miskin, dianggap lebih sulit untuk dikembang dan dengan demikian peluang keberhasilan program menjadi kecil. Pelaksana program lupa bahwa keberhasilan program pengentasan kemiskinan adalah apabila berhasil mengangkat kelompok miskin dari kondisi yang melilitnya. Dari sisi yang lain, fokus kebijakan sosial yang hanya berorientasi kepada warga masyarakat yang menyandang masalah sering menggunakan landasan pandangan humanitarian. Setiap warga masyarakat harus hidup layak dilihat dari standar minimal sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Padahal kebetulannya adanya diskriminasi dan ketidakadilan, sekalipun bersifat diskriminasi institusional dan ketidakadilan struktural, juga merupakan realitas yang tidak manusiawi. Baik, terima kasih. Itu saja video dari buku yang ke-14 dalam mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Ke-13, maaf. Mohon maaf kalau ada salah kata dan tingkah laku. Sekian dan terima kasih.